Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, kali ini kita akan bahas tentang PPN yang resmi naik nanti di tahun 2025, teman-teman. Dari 11% untuk saat ini, nah nanti mulai 1 Januari di 2025 PPN akan naik 1% jadi 12%. Mungkin orang kebanyakan berpikir, cuma 1% ini. Kalau produk 1 juta kan naiknya cuma 10.000. Kalau produk 100.000 kan naiknya cuma 1.000. Kalau produknya harganya itu 10.000, naiknya cuma 100 perak. Ya kan mungkin orang mikir simpelnya kayak gitu ya. Ternyata nggak kayak gitu, teman-teman. PPN itu ya dikenakan itu bukan hanya dari produknya doang, tapi dari bahan baku yang sebelum produk itu dibuat. Jadi namanya itu chain effect, atau kalau bahasa Indonesianya itu efek berantai, guys. Memang 1%, tapi kalau 1%, 1%, itu bakal jadi gede akhirnya, guys. Nanti kita akan jelasin di rumusnya sini, teman-teman. Ya, nah ini resmi naik, guys ya, PPN. Jadi siap-siap nanti di tanggal 1 Januari 2025. Semua barang, semua, guys ya, saya nggak ngomong hanya ini, hanya itu, enggak. All, semua barang akan naik, ya, akan naik nantinya. Dan kalau menurut saya, guys, ini agak sedikit sedih gitu ya, sedih karena saat ini, guys ya, Indonesia ya itu lagi deflasi ya, istilahnya itu daya beli masyarakat tuh menurun, ya, jadi deflasi, guys. Nah, kalau deflasi ini terus-menerus terjadi, akan terjadi namanya resesi. Nah, resesi. Nah, di sini deflasi itu adalah penurunan daya beli, guys. Nah, kalau pejabat bilang itu, kenapa kok Indonesia itu daya belinya tuh menurun? Nah, katanya itu gini, guys ya. Karena pasokan barang pangan melimpah, katanya. Itu kata pejabat, guys ya. Tapi, guys ya, menurut saya, teman-teman, kenapa daya beli ya masyarakat di Indonesia itu menurun? Itu karena menurunnya jumlah kalangan menengah. Jadi sekarang, guys, Indonesia itu kalangan menengahnya itu turun jadi miskin. Nah, jadi kalau kalangan menengah itu jadi miskin, tentu aja ya yang menyumbang konsumsi terbesar kan kalangan menengah, teman-teman. Nah, kalau mereka jatuh miskin kan tentu aja ya jadi daya belinya kan jadi menurun, jumlah uang yang beredar akan menurun karena orang-orang yang tadinya suka jajan jadi nggak jajan. Seperti itu, guys, karena nggak punya duit. Nah, ini kenapa kok bisa kalangan menengah itu menurun? Nah, teman-teman tahu sendiri, ya. Usaha sekarang sepi. Nggak? Kalangan menengah kan biasanya ya UMKM ya, pengusaha-pengusaha kecil kayak gitu, guys, UMKM, atau misal pegawai yang udah agak tinggian, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau misalnya nih, contohnya nih saya nih ya, saya punya toko alat listrik gitu ya. Sekarang tuh sepi banget, ya, sepi banget. Jadi pendapatan saya kan menurun. Nah, kalau pendapatan saya menurun, otomatis saya akan ngurangin jajan. Ya, yang biasanya itu saya jajan, misalnya 2 hari sekali jajan di luar makan, 3 hari sekali makan. Nah, sekarang cuma jadi seminggu sekali. Nah, tentu aja karena saya ini mungkin orang kayak saya banyak, jadinya restoran atau warung-warung makan di sana gitu ya. Tentu aja profit mereka juga akan turun kan. Karena biasanya saya jajan sehari 3 hari sekali saya jajan. Jadinya saya seminggu, otomatis di sana juga sama, pendapatan restorannya akan nurun juga, seperti itu. Jadi efeknya berantai kayak gitu, guys ya. Nah, jadi rata nih ya, orang pendapatannya menurun dan rata nanti daya belinya juga akan turun semua. Jadi semuanya akan jadi sepi bareng-bareng. Nah, itu namanya deflasi kayak gitu, guys. Nah, seperti itu ya, itu deflasi, teman-teman. Dan dampak kenaikan PPN ini ya sama deflasinya, guys, dampaknya gede banget, teman-teman. Ya, saat orang itu nggak punya duit dan mikir-mikir nih buat jajan atau buat beli produk, PPN malah naik. Nah, PPN naik berarti kan harga barang naik. PPN naik berarti harga barang naik. Nah, otomatis ya itu akan memperparah daya beli masyarakat. Udah duitnya nggak ada, di harga yang sekarang aja belinya masih mikir-mikir gitu ya, naik lagi barangnya.
Kan jadi mikir lagi, jangan beli yang penting-penting aja lah. Kan akhirnya jadi seperti itu. Jadi PPN naik ini akan memperparah deflasi. Akan memperburuk daya beli. Kayak gitu guys. Nah itulah masalahnya kenapa masyarakat itu pada protes nih. Kenapa sih Indonesia lagi daya beli menurun, kalangan menengah menurun, kok malah PPN naik kayak gitu. Ya mungkin pemerintah urgensinya lain ya. Mungkin Indonesia ini karena memang hutangnya udah banyak banget gitu ya. Hutangnya banyak banget dan hutang itu kan ada bunganya. Nah, kalau negara utang tuh ada bunganya guys ya, ke luar negeri itu ada bunganya. Nah, mungkin aja karena pemerintah ini udah nggak mampu lagi bayar bunga utang, jadinya dia naikin PPN nih ke masyarakat ya buat bantu bayar bunga atau bayar utangnya negara yang udah menumpuk tersebut. Jadi kasarannya itu rakyat lagi susah gitu ya, masih disuruh bertanggung jawab ya atas ketidaksempurnaan ya pejabat untuk mengelola negara. Gitu guys ya. Di pejabat ini gagal nih ngelola negara nih, utangnya gede gitu ya. Dia utang buat bangun apa yang nggak menghasilkan seperti itu. Jadi utangnya tetap harus dibayar, tapi yang buat ngutang itu hilang gitu, gak buat membangun ya hal nggak menghasilkan gitu. Jadi mau nggak mau masyarakat harus bayar ya, karena pejabat juga itu adalah pilihan masyarakat ya, yang milih pejabat kan masyarakat. Jadi ya otomatis kalau pejabatnya nggak bisa ngelola negara dan gagal ngelola negara, ninggalin utang banyak ya, yang nanggung siapa? Pejabat tersebut? Enggak, pejabat tersebut nggak nanggung. Yang nanggung adalah yang milih, yang menjadikan pejabat tersebut menjadi pemimpin. Nah, kita nih berarti. Nah, jadi jangan, istilahnya itu jangan ini ya, jangan terlalu banyak protes gitu ya, karena memang kita yang memilih pejabat tersebut untuk jadi pemimpin negara, dan kalau misalnya resikonya ya kita yang tanggung gitu guys ya. Jadi PPN naik. Nah, oke guys ya. Lihat di sini teman-teman. Nah, ini datanya teman-teman. Nah, ternyata guys ya, rata-rata tarif standar PPN di berbagai kawasan di tahun 2020 ternyata itu di Asia itu memang 12%. Jadi pemerintah itu naikin ke 12% itu ada patokannya ya. Jadi memang rata-rata PPN di kawasan Asia itu 12%. Nah, memang Asia ini terendah kedua ya setelah Oseania. Oseania itu PPN-nya cuma 10,6 ya rata-ratanya. Oseania itu kayak Selandia Baru, terus Nauru ya gitu guys, negara-negara Papua Nugini ya gitu di sana ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, yang paling tinggi yaitu Eropa. Dan di Eropa ini PPN-nya 20% teman-teman. Nah, apakah Indonesia mau jadi kayak Eropa? PPN-nya segini? Ya nggak mungkin, nggak bisa. Karena di Eropa gajinya gede-gede guys. Di Eropa tuh gajinya 60 juta sebulan, ya 80 juta. Jadi PPN 20% juga nggak masalah, karena duitnya gede yang dipotong. Nah, kalau udah penghasilannya kecil, UMR kecil, PPN gede, ya habis lah buat bayar PPN. Nah, kita makan apa? Rumput. Gitu guys ya, jadi nggak bisa ya. Mungkin paling mentok 12% guys. Kalau lebih dari 20% ini udah berat banget bagi masyarakat Indonesia yang gajinya itu kecil. Oke ya, di sini teman-teman ya, kita akan lihat nih, ternyata Indonesia itu adalah negara dengan PPN tertinggi nih dari ini ya, Indonesia. Singapura aja cuma 7%, Malaysia 6% PPN-nya, Filipina 12%, Thailand 7%. Jadi kita akan setara Filipina. Jadi Indonesia itu kalau tahun depan ya, di 2025 dengan PPN 12% tuh Indonesia adalah negara dengan PPN tertinggi di ASEAN, teman-teman. Oh, Thailand aja cuma 7 loh. Thailand loh. Di sini Singapura 7 dan Indonesia ini kan tahun 2015 10. Nah, nantinya juga di 12 guys. Nah, kita akan lihat guys ya. Mungkin ini yang sering di apa namanya? Dipikirkan ya, karena memang ini PPN naik 1% itu kayaknya kalau pemikiran kita sebagai orang awam itu kecil banget. 1% itu kecil loh. Kecil ya. Tapi guys ya, kalau dalam dunia usaha itu gede. 1% itu gede. Nah, saya akan jelasin di sini teman-teman ya, biar teman-teman itu nggak ngomong itu kan cuma rasio doang, gitu kan. Kemarin waktu itu saya pernah dengar, Beb, itu pajak mau naik kan cuma rasionya doang. Rasio apa? Nggak paham orang yang ngomong kayak gitu tuh guys. Nah, ini saya akan kasih paham nih guys, teman-teman ya, terutama teman-teman yang kemarin ngomong rasio doang kayak gitu.
Nah, kita lihat di sini teman-teman. Nah, saat ini ya sampai akhir tahun ini ya, PPN itu akan masih 11% kan sampai saat ini. Nah, perusahaan guys itu waktu menciptakan produk ya. Perusahaan itu membuat produk. Nah, itu kan memerlukan bahan baku. Dan misalnya nih sebuah produk misalnya teman-teman kayak gini nih ya. Misalnya ini makanan kucing gitu ya. Ini makanan kucing seperti ini. Nah, saat perusahaan itu membuat sebuah makanan kucing seperti ini memerlukan banyak supplier. Nah, dari misalnya tepungnya, ikannya, apanya, kayak bumbunya, perasannya gitu ya. Terus bungkusnya, cetakannya, kan dia melibatkan banyak banget ya supplier seperti itu. Nah, saya coba akan bikin seperti ini nih, bahan baku 1, bahan baku 2, bahan baku 3, seperti itu ya. Jadi, ya ini misalnya kalau makanan kucing tadi ini ikannya, ini tepungnya, ini apanya kayak gitu digabungin jadi satu, baru jadi produk kayak gitu, guys. Nah, terus di sini juga ada biaya produksi tentunya. Dan mungkin nggak sesimpel ini, teman-teman ya. Mungkin bahan baku juga akan lebih banyak lagi yang kita sederhanakan saja seperti itu, teman-teman. Nah, ini udah kita tulis, kita asumsikan aja kita ya istilahnya itu kira-kira lah seperti ini. Nah, ini kalau misalnya sebuah perusahaan itu membuat sebuah produk gitu ya. Satu produk misalnya harganya 2 juta nih, misalnya satu karton kayak gitu guys ya, seperti ini 2 juta satu karton. Ini dari bahan baku 1 sampai bahan baku 5 plus biaya produksi total 2 juta. Nah, perusahaan tentu aja dong pengen untung. Nah, perusahaan pengen untung. Misalnya perusahaan misalnya nih pengen untung 10%, berarti harganya jadi 2 juta 200. Nah, 2 juta 200 ini barang yang keluar dari perusahaan gitu guys. Nah, karena ada PPN ya tentu aja ditambah lagi PPN kayak gitu guys ya. PPN sekarang 11%. Nah, berarti jadi 2442. Nah, ini dijual nih ke distributor di seluruh Indonesia. Dan distributor ini juga kena PPN juga kan. Nah, kena PPN juga soalnya untuk distributor itu 11% nih guys. Nih saya pakai rumus teman-teman. Nah, jadi distributor juga ngambil untung lagi. Ya kan, selain distributor kena PPN, distributor juga ngambil untung lagi. Ini saya juga contohin distributornya cuma satu, teman-teman. Kalau distributornya itu banyak, distributor 1, distributor 2, ya itu hitung lagi sendiri ya gitu, guys. Nah, di sini distributor ngambil untung misalnya 5% gitu ya. Berarti totalnya segini, ini yang ke warung, teman-teman, ya. Nah, nanti warung ngambil untung 10%. Jadi, teman-teman akan dapetin produk ini. Ya, pabrik itu bikinnya 2.200.000, teman-teman akan dapat sampai ke tangan teman-teman kalau pakai untung seperti ini, berarti teman-teman akan dapat barangnya 3.130.000 gitu kan, ini kan harganya. Nah, ini rantai PPN ya 11%. Nah, kita lihat kalau naik jadi 12%. Nah, kita lihat kalau naik jadi 12%. Ini kan naik semua nih ya, namanya juga distributor kan dia kena PPN juga naik. Nah, ini juga belum ngitung kalau distributor tersebut itu ngambil di perusahaan yang kena PPN lagi. Oh, distributornya itu ngambil dari perusahaan lain kena PPN lagi. Nah, itu saya belum ngitung. Makanya saya bilang PPN ini namanya chain effect. Seperti itu ya. Kita ngomong simple seperti ini aja. Nah, kayak gini guys. Nah, jadi segini naik 12%. Nah, totalnya sampai akhir dengan rumus yang sama yaitu 3.219. Apakah? Nah, ini pertanyaannya nih. Apakah naiknya cuma 1%? Kita hitung teman-teman. Lihat aja. Harusnya kan normalnya menurut hitungan pakai otak kita secara standar gitu, standar otak kita yang nggak pakai rumus gitu ya, itu harusnya naiknya cuma 1% loh. Dari sini ke sini, karena untungnya masih sama, distributor untung masih sama, pabrik untung masih sama, cuma PPN naik 1%. Harusnya naiknya cuma 1%. Nah, kita hitung apakah benar naiknya cuma 1%. Kita lihat teman-teman. 3130 ya 766 ditambah 1%. Nah, totalnya 3.162.073. Nah, ternyata enggak, guys. Ya, chain effect-nya berlaku di sini, teman-teman. Yang seharusnya kalau menurut nalar kita, harusnya kalau naik 1% kan cuma segini. Dari 330 jadi 3162. Tapi ternyata sampai kita enggak. Ini jadi 3219. Ini lebih dari 1%. Ya kan? Seperti itu. Itu namanya chain effect.
Nah, ini kalau rantainya seperti ini. Kalau rantainya lebih panjang, teman-teman, ini lebih parah lagi. Gitu guys, rantainya itu distributornya ada 2. Terus untuk bahan bakunya ngambil ke yang PPN lagi. Seperti itu, ini lebih parah lagi. Seperti itu, teman-teman, itu namanya chain effect. Jadi naik 1% itu enggak serta-merta, oh produknya berarti cuma naik 1% tuh enggak, teman-teman. Ya kemungkinan malah gini, misalnya Ciki nih harga 1.000, kan? Naik 1% itu bisa aja, ya naiknya bisa jadi 2.000 jadi 3. Misalnya Ciki nih guys ya, misalnya Ciki harganya 1.000, ya kan? Naiknya cuma 1%, harusnya jadi 1.010. Mana ada 1.010? Nggak ada kan? 1.010 tuh nggak ada. Ya paling jadi 1.100 jadinya. Mana jadi nyari 10% kayak gitu. Atau cara yang kedua yaitu ngurangin netonya atau ngurangin jumlah produknya gitu guys. Nah tadinya misalnya perusahaan nggak mau nih ya sampai ke akhir sini jadi lebih mahal. Nah, jalan yang kedua adalah ngurangin jumlah isinya kayak gitu guys. Jadi misalnya snack jadi lebih kecil kayak gitu. Nah, kayak gitu guys. Kalau nanti di tahun depan ya, di tahun 2025 ada 2 cara nih perusahaan. Yang pertama, naikin harga produknya. Kalau enggak nanti barangnya jadi lebih kecil. Kayak gitu guys ya. Oke guys, ya itu mungkin pembahasan singkat tentang PPN ya. Semoga aja nambah pengetahuan teman-teman ya. Dan ya kita sebagai masyarakat ya cuman bisa bahas gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus solusinya apa bang? Nggak ada, nggak tahu. Sampai ketemu di video berikutnya.